Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meike Putri Nengtyas dari Prodi Pendidikan Ekonomi 4A NPM 3058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian APBN. Pengertian APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. Secara khusus, pengertian APBN adalah mengacu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan APBN adalah pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan dengan undang-undang. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab serta ditunjukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fungsi dan tujuan APBN. Fungsi APBN diantaranya 1. Otorisasi. Hal ini berarti anggaran negara berfungsi menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2. Perencanaan. Suatu anggaran negara berperan menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan tahun yang bersangkutan. 3. Pengawasan. APBN berfungsi untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Alokasi. Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 5. Distribusi. Artinya, kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 6. Stabilisasi. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Tujuan APBN adalah untuk mengatur dan pengeluaran negara. Hal ini penting agar dapat terrealisasikan peningkatan produk kesempatan kerja, serta pertumbuhan ekonomi hingga akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Sumber-sumber penerimaan negara. A. Penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pemerintah dalam negeri berasal dari minyak bumi, gas alam atau migas, dan non-migas. Penerimaan dari sektor tersebut digunakan pemerintah untuk menutup pengeluaran rutin pemerintah. Penerimaan pemerintahan dari sektor non-migas terdiri atas pajak dan non-pajak. B. Penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan adalah semua bentuk penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri atas pajak penghasilan yang terdiri atas migas dan non-migas, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, cukai, pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk, pajak atau pungut ekspor. C. Penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak adalah semua bentuk penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah dari laba, badan usaha milik negara atau BUMN, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Penerimaan bukan pajak berasal dari 1. Penerimaan sumber daya alam antara lain minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, perikanan. Yang kedua, bagian laba atau BUM. Yang ketiga, penerimaan bukan pajak lainnya. D. Hibah. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta dan pemerintah luar negeri. Jenis-jenis belanja negara. Jenis belanja negara antara lain 1. Belanja pegawai, 2. Belanja barang, 3. Belanja modal, 4. Belanja pembayaran bunga utang, yang kelima belanja subsidi, yang keenam belanja hibah, yang ketujuh belanja bantuan sosial, serta yang kedelapan belanja lain-lain. Mekanisme penyusunan APBN.
Tahapan mekanisme penyusunan APBN antara lain, tahap pertama, perencanaan dan penetapan RAPBN yang disusun oleh kementerian atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro. Tahap kedua, pembahasan dan penetapan APBN yang dilakukan pemerintah dan DPR dengan pertimbangan masukan DPD. Tahap tiga, pelaksanaan dan pengawasan APBN. Pengaruh APBN terhadap perekonomian. APBN memiliki pengaruh penting bagi perekonomian Indonesia, di antaranya 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditinjau dari pertumbuhan GNP dari tahun ke tahun. 2. Melalui APBN, pemerintah dapat mengantar jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jika terjadi inflasi, maka pemerintah akan melaksanakan kebijakan APBN surplus. Hal ini karena pemerintah mengurangi besarnya belanja, sehingga jumlah pendapatan pemerintah akan lebih besar dari pengeluaran, begitu juga sebaliknya. 3. Memperlancar distribusi pendapatan dengan mengatur sumber penerimaan dan penggunaan belanja pegawai, barang, jasa, dan lainnya. 4. Memperluas lapangan kerja. APBN digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan ini tentu akan membuka lapangan kerja baru sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian APBD. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar rincian yang sistematis mengenai rencana keuangan selama 1 tahun mendatang yang memuat data penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Fungsi dan tujuan APBD. Tujuan APBD adalah sebagai berikut. 1. Gambaran sumber-sumber penerimaan daerah. 2. Menentukan prioritas pengeluaran. 3. Panduan pengeluaran uang atau belanja. 4. Transparansi pengelolaan keuangan daerah. 2. Fungsi dari APBD sebagai berikut. 1. Fungsi otorisasi. Pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat dan masyarakat untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya. Yang kedua, fungsi alokasi. Pedoman pengeluaran untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, fungsi distribusi, alat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat pada daerahnya masing-masing. Yang keempat, fungsi perencanaan. Pedoman dalam merencanakan pembangunan atau program kerja dari daerah masing-masing. Yang kelima, fungsi pengawasan. Pedoman masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Sumber-sumber penerimaan daerah. Yang pertama, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang yang terdiri dari 1. Pendapatan pajak daerah. Yang kedua, pendapatan retribusi daerah, di antaranya retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Yang ketiga, lain-lain PAD yang sah, di antaranya penerimaan jasa giro. Yang keempat, pendapatan dari pengembalian. Yang kedua, pendapatan transfer, merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka pertimbangan keuangan. A. Pendapatan transfer pemerintah atau dana perimbangan, yang diantara jenis-jenis belanja daerah. Jenis-jenis belanja daerah terdiri dari 1. Belanja pegawai atau gaji dan tunjangan uang representasi. Yang kedua, belanja bunga. Yang ketiga, belanja subsidi. Yang keempat, belanja hibah. Yang kelima, belanja bantuan sosial. Yang keenam, belanja bagi hasil. Yang ketujuh, belanja bantuan keuangan. Dan yang terakhir, belanja tidak terduga. Pengaruh APBD terhadap perekonomian. Pengaruh APBD terhadap perekonomian antara lain, 1. APBD dapat digunakan pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan serta memperbaiki perekonomian masyarakat daerah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi. Yang ketiga, rasa percaya masyarakat akan semakin meningkat jika APBD mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, memperluas kesempatan kerja masyarakat daerah. Yang kelima, meningkatkan jumlah investasi masyarakat daerah dan nasional atas potensi daerah tersebut sehingga perekonomian daerah tersebut akan lebih meningkatkan lagi.
Kesimpulan, dalam sistem pemerintahan, anggaran terbagi atas anggaran pendapatan belanja atau APBN dan anggaran pendapatan daerah atau APBD. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran negara pada suatu tahun secara sederhana bisa diibaratkan dengan anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Anggaran pendapatan dan anggaran daerah atau APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.